Kamarudin memohon agar majelis hakim memerintahkan dilakukan tes narkoba pada Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Maruf, dan Bribka Riki Rizal. Mereka ini terus berputar-putar teorinya hanya seputar S3 kilodetik dan pelecehan ditambah memprofiling yang buruk-buruk kepada almarhum, kata Kamarudin Simanjuntak. Kita sebenarnya meminta kepada majelis hakim dan jaksa dalam hal kepada Mahkamah Agung maupun kepada Jaksa Agung supaya para terdakwa ini dites dulu, lanjut Kamarudin. Kamarudin Simanjuntak ternyata curiga melihat kelakuan Ferdi Sambo di persidangan. Ia memohon agar majelis hakim memerintahkan dilakukan tes narkoba pada Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Maruf, dan Bribka Riki Rizal. Dia curiga para terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua alias Brigadir J itu terkesan sering halusinasi, yang bisa jadi akibat penggunaan narkoba. Kamarudin menyambung lagi, jangan-jangan mereka ini pengguna psikotropika dan narkoba karena halusinasinya itu terlalu jauh. Menurutnya, perlu dilakukan uji pada rambut dan darah terhadap para terdakwa itu. Jangan-jangan mereka ini pengguna psikotropika karena ada juga dari lingkungan mereka ini yang sudah datang ke saya menyatakan hal itu. Waktu ada kemarin itu pertemuan asosiasi, tuturnya. Pengacara keluarga Brigadir Yosua Huta Barat itu mengatakan, ia khawatir yang dikatakan semua di persidangan, yang buruk-buruk tentang almarhum, berupa halusinasi. Siapa yang menyampaikan informasi tersebut? Dia enggan menyebutkan namanya. Kamarudin mengatakan dari lingkaran aparat, dan juga lingkungan pengacara terdakwa. Dalam penyampaiannya, Kamarudin Simanjuntak sering menyebut dia mendapatkan informasi intelijen terkait hal itu. Kamarudin mengatakan informasi dia peroleh bukan dari institusi, melainkan perseorangan yang bekerja di lembaga intelijen. Kamarudin memohon agar majelis hakim memerintahkan dilakukan tes narkoba pada Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Maruf, dan Bribka Riki Rizal. Sidang perkara pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat dengan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati akan dilanjutkan pada Selasa tanggal 22 November tahun 2022. Berdasarkan pantauan di situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, agenda sidang pembunuhan di Duren 3 itu adalah pemeriksaan saksi, mulai jam 9.30 waktu Indonesia Barat. Pada sidang yang menyita perhatian publik ini, satu di antara saksi yang akan dihadirkan adalah Anita Amalia. Anita Amalia adalah kustomer servis layanan luar negeri Bank BNI KC Cibinong. Pada saat pemeriksaan saksi untuk Baradae pekan lalu, harusnya Anita juga dipanggil sebagai saksi, tapi saat itu dia tidak hadir. Keterangan dari Anita Amalia diperlukan untuk mengetahui duduk perkara pemindahan uang dari rekening Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat ke akun milik salah satu terdakwa. Pada keterangan Kamarudin Simanjuntak, kuasa hukum keluarga alem Brigadir Yosua sebelumnya, uang tersebut dipindahkan ke rekening orang lain setelah pemilik rekening tewas ditembak. Adapun uang itu, kata Kamarudin, diduga dialirkan ke rekening Brigadir Kepala Riki Rizal. Nominal yang ditransfer pun tidak tanggung-tanggung, yakni mencapai 200 juta rupiah, yang berasal dari beberapa rekening. Menurutnya, pemindahan uang itu atas perintah Ferdi Sambo.
yang kini menjadi pesakitan dalam perkara pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat ini. Selain Anita Amalia, yang juga dihadirkan menjadi saksi adalah dua orang dekat Verdi Sambo yakni Novianto Rifai selaku staf pribadi dan Raditya Adiasa yang merupakan pekerja lepas di Propam. Saksi selanjutnya adalah Bimantara Jayadiputro dari provider PT Telkomsel, Victor Kamang dari Provider XL, Chong Jiu Fung alias Afung yang diminta jasanya mengganti DVR CCTV, dan Ahmad Syahrul Ramadan sopir ambulans yang bawa jenazah Yosua. Ada pula dua perempuan lagi yang dijadwalkan menjadi saksi, yaitu Nevi Afrilia serta Isba Azka Tilawah selaku petugas swab.